Hai, kembali lagi bersama saya Nurindi Teva NIM 1803030043, mahasiswa Sosiologi semester 6 kelas A. Di video kali ini saya akan mereview buku yang ke-9 dalam mata kuliah Sosiologi Politik dengan judul buku Politik Horor oleh Damien Picarillo. Mimpi buruk Amerika, pemilik kuburan, domba iblis, wanita iblis, dan kadal orang-orang oleh Christina M. Knopf. Slogan untuk film trailer 1978 George Romero Dawn of the Dead mengatakan, ketika tidak ada lagi ruang di neraka, orang mati akan berjalan di bumi. Menurut Kate Weber, pemilih pada kenyataannya yang dimotivasi oleh rasa takut, khususnya takut mati, dan teori manajemen teror menunjukkan hubungan antara kematian penting dan preferensi untuk kandidat yang lebih konservatif secara ideologis. Kebanyakan horor bisa dikatakan politis. Ilmuwan politik dan ahli retorika John S. Nelson mendemonstrasikan bagaimana film horor menghadapi kejahatan politik dalam kehidupan sehari-hari. Dalam teori monster, Jeffrey Jerome Cohen menunjukkan bahwa budaya dapat dibaca dan dibawa berdiri dari monster yang mereka ciptakan. Sosiologi Every Gordon, ide ini dengan mendefinisikan mengetahui sebagai salah satu cara di mana sistem yang kasar kekuasaan membuat diri mereka dikenal ketika kekerasan sosial yang tertekan atau tidak terselesaikan menuntut keadilan. Ulrich Beck pada tahun 2002 mendefinisikan kategori zombie dari politik lembaga yang tetap hidup meski tidak lagi efektif. Pada tahun 2004, Joshua Gunn meneliti kebangkitan citra setan dalam budaya populer dan retorika ekosisme dan demonologi dalam wacana politik. George W. pada tahun 2014, John J. Morissette membahas produksi bahaya dan metafora zombie dalam wacana seputar terorisme global. Ensa Koch pada tahun 2017 mengamati fenomena demokrasi zombie atau yang populer penarikan diri dari politik. Dalam teori tentang demokrasi zombie, ekonomi zombie, dan zombie dalam hubungan internasional, bukan hanya analisis dan akademisi yang menggunakan berusaha untuk menghakimi laksa politik. Monster dan hantu dari semua interaksi sering mewakili orang luar yang ditakuti, tidak percaya, atau disalahpahami, dan lain-lain. Horor, krisis, dan kontrol oleh John S. Nelson. Krisis adalah titik balik mengakhiri sesuatu atau mengubahnya secara meyakinkan. Dalam politik, hampir semua hal bisa bertemu krisis individu atau institusi, budaya atau negara, ekologi atau ekonomi, aliansi atau antagonisme. Karenanya, banyak fitur teori politik krisis menggambarkan kita sebagai saat-saat kesusahan yang mengerikan dengan kejahatan dan diskloktion merajalela. Teori krisis membangkitkan kelas-kelas yang korup, kehancuran, ekologi bentrokan, peradaban, demokrasi disfungsional, masyarakat distopia, perang kronis, berhala palsu, ekonomi yang tidak adil, kebajikan yang hilang, nilai-nilai yang terdegradasi, teknologi yang merusak, rezim yang tidak sah, dan lebih buruk lagi. Horor populer bergabung dengan teori krisis dalam menghadapi kenyataan yang salah secara radikal. Dengan demikian, saham horor tema dengan teori krisis kategori umum membuat sedikit pengertian saat ini peristiwa
kekuatan yang menjadi perisai masalah yang mengerikan, dan tanggapan kita perlu radikal tapi perbedaannya penting. Teori krisis membuat argumen horor bercerita. Teori krisis membahas para intelektual horor mencapai warga. Teori krisis dapat menunjukkan rasionalisme yang tidak mampu memahami keadaan darurat secara sosial dan politik. Melalui horor generik, kita belajar bagaimana barang kita tetap tidak lengkap dan saling bergantungan dengan kejahatan. Dalam menghadapi makhluk lain, struktur dan situasi sebagai manusia, kita belajar kompleksitas masa dewasa tanpa sinisme atau ketidakamanan yang membuat kita tidak bisa membedakan barang dan kejahatan. Kampanye Trump berjanji untuk membuat Amerika hebat lagi, berimplikasi merujuk pada pertengahan abad ke-20, ketika Amerika adalah negara adidaya dunia yang dominan. Tantangan terhadap narasi itu diekspresikan dalam pertempuran metaforis jenis kelamin, di mana pria yang lugas dan rasional berjuang melawan bayangan wanita mengeksploitasi pengetahuan rahasia. Bab ini akan membahas novel Fritz Leiber, Conjuring, Wife, and novel pertamanya, dua adaptasi sinematik, Weird Woman dan Night of the Angel. Menelusuri bagaimana sihir dalam cerita-cerita ini mencerminkan perhatian yang lebih luas, agensi dan kekuasaan wanita. Visi liberal tentang sihir dan dua film versi yang diilhami olehnya menggambarkan interaksi yang berbeda tentang bagaimana wanita beroperasi dalam dunia yang sangat praktikal dan cara-cara yang dapat dipilih pria untuk tepi atau tekan strategi tersebut. Saat pengetahuan ini dihormati dan dimanfaatkan, pria dan wanita dapat menjalin hubungan yang lebih jujur yang menguntungkan membantu mereka berdua. Conjuring, Wife, dan interaksi sinematiknya menggunakan sihir sebagai metafora pemberdayaan perempuan dan cara yang ditawarkan setiap versi Norman potensi reaksi maskulin terhadap gagasan transgender. Aneh wanita jelas merupakan penguatan yang menghancurkan dari seksi dan ras yang masih ada. Dorongan demokrasi dalam pasca apokaliptik film. Dari ketakutan komputer Y2K yang tunda, International Crash itu memulai milenium baru dengan sensasi media seputar veri pergolakan alam dan ekonomi kita. Tetap menjadi dunia yang sangat berinvestasi secara emosional dan finansial secara resmi dalam kiamat. Lonjakan film-film ini telah dikaitkan dengan sejumlah besar penyebab konflik agama dan krisis keluarga tradisional, kehilangan penipu penguasai politik, demonstrasi oleh warga rata-rata, dan kritik terhadap perang melawan teror pemerintahan George W. Bush dan kebangkitan neoliberal globalisasi. Satu hal yang membedakan kisah pasca apokaliptik adalah demokrasi sifat bencana. Mereka yang bertahan hidup setidaknya pada awalnya biasanya merupakan turut sampel acak dari populasi umum. Sebagai peristiwa apokaliptik cenderung tidak mendiskriminasikan berdasarkan kelas sosial. Karakter rata-rata berarti dan seringkali kemampuan rata-rata harus meningkat tantangan untuk membawa apa yang tersisa dari umat manusia kembali ke ketertiban diganggu oleh nafsu makan mereka yang tak terpuaskan egois, akhirnya dikonsumsi keduanya secara harfiah dan kiasan dengan keserakan mereka sendiri. Masalah dengan masyarakat tidak selalu terjadi pada elit finansial. Sering rakyat jelata didakwa atas peran mereka dalam mewujudkan klizim. Yang sering terkait adalah tema publik yang aktif berlebihan,
mengandalkan keahlian pemerintah atau perusahaan dan eksploitasi lingkungan. Menurut ketakutan Corgi Robin, sejarah ide politik, ketakutan pribadi adalah artefak dari psikolog individu dan pengalaman yang berdampak kecil di luar diri kita. Sebaliknya, ketakutan politik terdiri dari ketakutan orang-orang yang merasa khawatir akan beberapa kerugian bagi mereka, kesejahteraan kolektif, atau intimidasi yang dilakukan terhadap pria dan wanita oleh pemerintah atau kelompok. Menurut Robin, dimensi pertama perdagangan ketakutan politik bersifat eksternal dan dicirikan oleh kapasitas menimpi untuk mendefinisikan apa yang harusnya menjadi objek utama ketakutan. Dimensi kedua dari ketakutan politik adalah internal dan berasal dari hierarki sosial, politik, dan ekonomi yang memecah belah orang. Kedua dimensi membenarkan peningkatan politik kekuasaan. Dimensi eksternal memberikan kekuatan dengan menyatukan orang, sedangkan dimensi internal menggunakan hierarki yang disebut di atas untuk tujuan intimidasi internal, di mana penggunaan atau ancaman sanksi memastikan bahwa satu kelompok mengembalikan atau menambahkan kekuatan dengan mengorbankan yang lain. Role-playing game adalah kreasi struktur dan pertujuan naratif dan karakter dalam dunia fix, dengan pemain melakukan tindakan karakter dalam menentukan tujuan mereka sendiri dengan narasi naratif, dengan latar yang dirancang dengan tema fiksi dan pria usia oleh wasit manusia atau komputer, dan aturan dengan kompleksitas yang berbeda-beda, perkembangan karakter, penyelesaian tugas, dan resolusi pertempuran. Teori hubungan internasional adalah studi tentang politik sistematik interaksi terutama antara negara bagian. Tiga teori utama interhubungan nasional adalah realisme, liberalisme, dan konstruktivisme. Resep secara aktif mempelajari kekuasaan, kerjasama, dan norma yang menggerakkan politik global. Negara adalah aktor utama hubungan internasional sejak negara berdaulat memegang hak hukum yang diakui untuk mempertahankan perbatasan, bernegosiasi, makan kontrak, perang upah, dan sebaliknya. Pemerintah tanpa campur tangan dari negara lain, apalagi aktor politik lainnya. Liberalisme mengakui kerjasama ekonomi dan kekuatan sosial non-aktor dan lembaga negara seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, Palang Merah, Google, dan Gereja Katolik. Realisme mengatakan bahwa negara adalah penengah utama kekuasaan sistem internasional anarkis, karena hanya negara yang benar-benar dapat mengumpulkan, memproyeksikan, dan mempertahankan kekuatan kekerasan. Demikian review saya dalam mata kuliah sosiologi dalam buku yang ke-9. Terima kasih.